Pemirsa, tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama hari ini. Panggung tempat acara malam tahun baru di sebuah kafe di Bandar Lampung ambruk. 5 pengunjung dibawa ke rumah sakit. Nah ini apa belum? Nah, nanti, bentar lagi. Kawanan pencuri motor di Lampung Tengah naik mobil saat beraksi supaya tidak dicurigai warga. Kawannya tinggal. Motor. Puluhan penjahat jalanan di berbagai daerah ditangkap di penghujung tahun 2024. Di mana, Om? Nah, motornya di sini, Pak. Awal itu di sini dulu. Ya. Balik-balik kena lihat pelanggan saya tuh. Kawanan pencuri motor kini lebih elit dengan mengendarai mobil saat beraksi yang diduga supaya gerak-geriknya tidak dicurigai warga. Di antaranya terjadi di depan salah satu warung kelontong di Gunung Sugi, Lampung Tengah. Menurut pemilik warung, pencurian itu terjadi pada hari Minggu lalu. Pelaku 3 orang, 1 menunggu di mobil dan 2 lagi beraksi mencuri motor warga yang sedang belanja di warung. Dalam rekaman CCTV terlihat, pelaku dalam mobil sengaja memarkirkan kendaraannya di depan 2 temannya yang diduga supaya pencurian tidak terlihat oleh warga yang sedang melintas. Setelah merusak kontak motor korban, pelaku yang membawa motor curian kemudian mengajak temannya yang berada dalam mobil kabur. Kawannya jalan berarti kawannya. Jalan. Kawannya tinggal. Itu dia mobil berhenti di depan masjid. Nah, orang 2 itu turun, habis masuk ke mobil, mobilnya balik ke warung. Satunya nunggu di luar, satu ngambil dana, langsung satu yang pakai baju merah itu langsung ngambil motor, orang itu langsung berangkat, mobilnya ikut di depannya dan motor itu. Dari arah mana mereka itu? Dari dalam Kora Kumbring, pulang lagi, kena dapat motor ke Kumbring lagi. Oh, arah Padang Ratu sana? Iya, arah Padang Ratu. Kira-kira kejadian berapa menit itu? Itu kurang lebih itu sekitar 3 menit. Hingga Rabu siang kemarin pelaku belum ditangkap polisi. Korban menyerahkan rekaman CCTV saat melaporkan pencurian untuk membantu polisi mengenali pelaku. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Mereka pergi ke arah mana? Arah Kumbring lagi. Sana. Nah, satunya jalan kaki. Untuk sebuah daerah yang terkesan aman, ternyata angka kriminalitas di kota metro terus meningkat. Sepanjang 2024 terjadi 602 kasus kriminalitas dan jumlah tersebut naik dibanding 2023 sebanyak 522 kasus. Dari jumlah tersebut, total kasus yang diungkap sebanyak 493 kasus. Berdasarkan data Polres Metro, kasus tertinggi adalah pembegalan motor yang mencapai 127 kasus. Pencurian motor dan pencurian jenis lainnya sebanyak 125 kasus, narkoba 97 kasus, pembunuhan 1 kasus, dan kejahatan lainnya seperti penipuan hingga judi sebanyak 143 kasus. Dari total 602 kasus konvensional yang terjadi 2024 memang mayoritas atau sebanyak 143 kasus itu adalah kasus penipuan yang terjadi. Kalau untuk yang lain yang memang menjadi atensi Polda, Bapak Kapolda terkait kejahatan C3, curhat ini. Sampai sejauh ini di Kota Metro di tahun 2024 untuk kasus menonjol ya pengungkapan curanmor tadi yang kami sampaikan ada 78 perkara dari 115 kecurangan itu. Itu
Salah satu kasus yang belum terselesaikan adalah pengeroyokan yang menewaskan anggota lembaga swadaya masyarakat Imam Ardiansyah pada pertengahan Oktober lalu di jalan depan lapangan kampus 15A Kelurahan Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur. Korban yang membela adik perempuan karena dianiaya pacarnya malah dikeroyok beberapa pria teman pacar adiknya dengan senjata tajam. Pada kasus tersebut 2 orang telah ditangkap dan 1 lagi kini ditetapkan sebagai buronan. Dengan perkara pembunuhan, kita sudah mengeluarkan DPO ya terkait dengan saudara Ferry yang berasal dari Sungkai, Lampung Utara. Sedang kita lakukan pengejaran terkait dengan permasalahan terjadinya keributan yang ada di lapangan kampus. Masyarakat diimbau untuk terus waspada sebab dari tersangka kasus pembegalan hingga pencuri motor yang ditangkap, sebagian besar adalah warga luar daerah seperti Lampung Timur dan Lampung Tengah. Asep Sepullah melaporkan dari Kota Metro. Selain Metro, daerah yang terkenal dengan minim kriminalitasnya adalah Kabupaten Pesisir Barat. Sepanjang tahun 2024, Polres Pesisir Barat hanya menangani 125 kasus saja dan 60 diantaranya bisa terungkap dengan jumlah tersangka 132 orang. Berbeda dengan daerah lainnya yang terkenal dengan kejahatan begal hingga pencuri motor. Namun di Pesisir Barat, kasus terbanyak adalah kasus penyelundupan benih lobster atau BBL, perburuan hewan dilindungi hingga peredaran minuman keras. Sedangkan kasus pencurian motor selama 1 tahun hanya 2 kasus. 2024 sampai sekarang sebanyak 125 baik di Polres dan Polsek jajaran dan penyelesaiannya sebanyak 60 perkara. Rekap JTP dan PTP Polres Pesisir Barat bulan Januari sampai dengan November. Bulan Januari jumlah JTP sebanyak 10 pendapatan penangkapan perburuan hewan liar. Kita ditangkap kasus apa ini? Benur. Berapa banyak, Pak? 300. Ditangkap di mana kita, Pak? Setiap nanam sayuran terus dimakan akhirnya saya timbul jalan di mana? Pasang dengan pagar dengan lapis. Siging. Bengkurat ya? Ya. Udah berapa lama, Pak? Kita main benur baru ya. Supaya terus tahun ini. Si hama yang kita biasa jual kemana, Pak? Kalau dilindungi mungkin di kawasan kan, Pak ya. Karena itu di lokal aja. Di pemukiman. Di mana itu? Kan karena itu hama mungkin bagi kami. Di daerah Pesisir Barat juga. Pesisir Barat juga, Pak. Masih pesisir. Berapa satu ekornya kita jual? Udah berapa lama, Pak? 10.000. 10.000. Kita nelayan apa memang yang nampung? Nelayan. Seperti diketahui, Kabupaten Pesisir Barat berbatasan langsung dengan Provinsi Bengkulu. Kontur daerah ini adalah perbukitan, hutan Taman Nasional Bukit Barisan, dan laut yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Mayoritas warga Pesisir Barat petani damar, kopi, dan nelayan. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat.